Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita sudah membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 89 yang dalam ayat tersebut Allah menginformasikan sekaligus kita mengambil pelajaran bahwa salah satu karakteristik ciri dari orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah itu adalah ketika datang kepada mereka kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelum mereka itu mereka mendustakan dan mereka mengingkari. Karena itulah maka kemudian mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang laknat itu bisa mencakup di dunia dan mencakup di akhirat. Kita sudah menjelaskan bagaimana laknat Allah kepada mereka di dunia dan juga laknat Allah kepada mereka di akhirat, yaitu mereka nanti akan ditempatkan di neraka-neraka yang neraka itu akan membakar mereka karena keingkaran, kekafiran mereka kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kita pada ayat ke-90. Dalam ayat 90 surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa ma ishtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Dalam ayat ke-90 ini Allah melanjutkan bahasan tentang persoalan orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallah. Ay bi'sa hadha syai'ut tafihu alladhi ba'u bihi anfusahum wa huwa kufruhum bil Qur'anil munazzali ala khatamil mursalin. Kata Syekh Ali As-Sabuni, beliau mengatakan yang dimaksud dari ayat ini adalah bi'sa hadza syai'ut tafih. Sesuatu yang buruk ini adalah sungguh buruk dan sungguh jahat serta sungguh mengerikan. Apa itu? Alladzi ba'u bihi anfusahum. Yang mereka jual terhadap diri mereka dengan sesuatu itu. Apa itu sesuatu itu? Kata Syekh Ali As-Sabuni, yang dimaksud adalah kufruhum bil Qur'anil munazzali, kekafiran mereka terhadap Al-Quran yang diturunkan
ala khatamil mursalin, kepada penutup para nabi dan rasul. Ayat ini dimulai dengan kata bi'sama. Kata bi'sa itu adalah satu kalimat di dalam bahasa Arab. Kalau kita belajar nahwu itu masuk kategori fi'lun madhi. Fi'lun madhi yang mengandung arti sangat buruk, bi'sa. Lawannya ni'mah. Jadi ada huruf-huruf dalam bahasa Arab yang menjelaskan tentang pujian menggunakan kata nikmat. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baiknya yang memberikan kecukupan dan memberikan pertolongan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menggunakan nikmat. Lawan dari kata nikmat itu bi'sa. Maka bi'sa ini dalam ilmu nahwu masuk kategori fi'il madhi. Fi'il madhi itu maksudnya apa? Fi'il madhi itu kata kerja lampau. Kalau dalam bahasa Inggris namanya past tense. Dalam bahasa Arab disebut dengan fi'lun madhi atau fi'il madhi. Kata bi'sa ini sering digunakan Allah dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu para ahli tafsir mengumpulkan Allah menggunakan kata bi'sa itu sampai sebanyak 39 ayat atau 39 dalam 39 ayat dalam Al-Quran. Berarti kata bi'sa ini mempunyai satu kedudukan yang penting. Berarti di sini Allah banyak memberikan kecaman kepada salah satu praktek yang diantaranya adalah praktek yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Maka kata bi'sa kalau diartikan dalam berbagai kitab tafsir itu maknanya banyak tapi mempunyai kesimpulan yang sama. Yang pertama maknanya adalah sangat buruk, itu bi'sa. Yang kedua sangat jahat, sangat merugikan, sangat menyedihkan, itu bi'sa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata bi'sa. Berarti memberikan satu pengertian apa yang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang sangat buruk. Yang kita nanti diminta oleh Allah untuk menjauhi perilaku seperti yang dilakukan orang Bani Israel. Apa perilaku mereka yang sangat buruk itu? Bi'samastarau bihi anfusahum. Ishtara itu artinya membeli. Tetapi para ahli tafsir mengatakan itu maksudnya menjual. Menjual itu ba'a. Yabi'u bai', itu menjual. Tapi kata ishtara di dalam bahasa Arab maknanya bisa dua. Yang makna itu bertolak belakang. Apa itu? Bisa menjual, bisa membeli. Itu ishtara. Orangnya namanya mushtari. Maka kalau ada orang namanya mustari, itu artinya pembeli. Mushtari. Nah, dalam bahasa Arab kata ishtara itu mengandung makna bisa menjual, bisa membeli. Maka kita bisa mengartikan transaksi jual beli. Kenapa Allah menggunakan transaksi jual beli di dalam ayat ini untuk menggambarkan perilaku orang-orang Yahudi yang sangat negatif itu? Karena praktek jual beli di dalam masyarakat Arab zaman Nabi itu adalah praktek ekonomi yang paling dominan. Yang dominan. Buktinya apa? Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Nabi, dia sebagai apa? Pedagang. Membawa barang dagangannya siapa? Siti Khadijah yang nanti akan jadi istri. Berarti praktek perdagangan itu menyebar. Praktek ekonomi yang dominan di dalam masyarakat Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Mereka familiar. Mereka kenal betul tuh yang namanya jual beli. Maka digunakan istilah yang mereka kenal.
Itu hebatnya Al-Quran. Menggunakan istilah transaksi jual beli. Kalau transaksi jual beli berarti ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada sesuatu yang digunakan untuk membeli barang. Namanya apa tuh? Uang. Nah, di sini digambarkan bi sama ishtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallah. Buruk sekali apa yang mereka beli dan jual. Yang mereka jual itu apa? Diri mereka dengan apa? Dengan harganya adalah ayyakfuru bima anzalallah. Yaitu mengingkari. Yakfuru, mengingkari. Kita sudah jelaskan kafir itu ada dua pengertian. Ada kafir namanya mu'arid, dia menentang. Seperti siapa? Orang-orang kafir yang kekafiran itu menjatuhkan Islam. Namanya mu'arid. Ada kafir, kafirnya cuma kafir biasa aja. Seperti orang-orang non-muslim, dia tidak beragama Islam, tapi tidak mengganggu Islam. Itu namanya mu'ridun. Dia hanya berpaling. Nah, perlakuan Al-Quran itu berbeda. Terhadap orang yang mu'arid, yang menentang, lain lagi ceritanya. Terhadap orang yang berpaling, lain lagi ceritanya. Kita terhadap orang-orang non-muslim, itu tidak boleh mengganggu dan mengusir mereka. Selama mereka tidak mengganggu dan mengusir kita. Itulah toleransi dalam Islam. Bahkan peribadatan mereka jangan kita ganggu. Bahkan Tuhan mereka jangan kita celak. Misalnya mereka kan menyembah sesuatu yang konsepnya beda dengan kita. Menyembah apa? Manusia. Lalu kita celak itu sembahan mereka. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Makanya dalam surat di dalam Al-Quran itu ada satu ayat, yang ayat itu melarang kita mencela sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kata Allah, jangan kalian tasubbu, mencela sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Niscaya mereka nanti akan mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hebatnya Islam. Tapi bagi mereka yang mu'arid, dia non-muslim, tetapi dia mengganggu Islam, maka sikap kita beda. Makanya ada orang murtad dari Islam, tapi murtadnya dia yang ganggu Islam. Maka dalam fikih, hukumnya bisa bunuh. Cuma karena kita bukan negara Islam, kita negara Pancasila, maka kita nggak boleh menggunakan hukum itu. Yang kita gunakan adalah hukum yang sudah ditetapkan negara kita. Masuk kategori pasal apa itu? Penistaan agama. Berarti ada undang-undangnya, kita patuhi. Di dalam fikih pidana Islam itu namanya ta'zir. Boleh. Ta'zir itu apa? Hukuman yang ditetapkan oleh penguasa. Itu bukan berarti keluar dari Islam. Itu adalah bagian dari hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah karena mereka melakukan transaksi yang sungguh hina. Yang mereka beli adalah kekufuran, mengingkari Nabi Muhammad SAW dan mengingkari yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran. Kalau kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, mereka enggak ingkari. Tapi mereka yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din. Mereka iman sebagian, sebagian yang lain mereka tinggalkan. Itu orang-orang Yahudi. Kalau tidak mengenakan dia, mereka tinggalkan. Tapi kalau mengenakan dia, mereka kukuhkan. Itu orang-orang Yahudi karakternya. Kalau enak dia ambil, kalau nggak enak dia buang. Itu orang Yahudi cara beragamanya itu. Nah, ketika turun Al-Quran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya termasuk kitab Taurat,
sampai turun kitab Injil yang antara Nabi Musa dan Nabi Isa itu antara Nabi Musa dan Nabi Isa itu diturunkan 70.000 nabi, Pak. 70.000 nabi sebelum Nabi Isa mereka menggunakan kitab apa tuh? Taurat. Di dalam memutuskan persoalan hukum, di dalam pedoman mereka, dalam kehidupan mereka. Sampai turun Nabi Isa, maka mereka menggunakan apa? Injil. Sampai turun Nabi Muhammad SAW, seharusnya mereka beralih ke siapa? Ke Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah musaddiq, membenarkan kitab-kitab sebelum Islam yang itu sudah pernah kita bahas. Kenapa Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan bagaimana caranya? Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Pertanyaannya adalah kenapa orang-orang Yahudi di Madinah itu mengingkari itu. Padahal mereka tahu di dalam kitab-kitab mereka disebutkan, tapi mereka masih mengingkari. Di dalam Al-Quran ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alasannya adalah bagian. Alasannya adalah bagian. Bi'sa majtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu bagian. Itu alasannya. Atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan illat. Illatnya kenapa mereka mengingkari, tidak menerima Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka ada sifat bagian. Apa itu bagian? Bagian itu kata para ulama tafsir adalah sifat iri hati dan dengki. Inilah sifat yang ada di dalam diri orang-orang Yahudi. Itu satu sifat. Yang sifat ini dulu pernah ada pada siapa tuh? Pada siapa yang pertama kali punya sifat ini? Siapa? Iblis. Pertama Iblis. Karena sifat hasadnya terhadap Nabi Adam, dia nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Iri dia dengan Nabi Adam. Oh, Nabi Adam diberikan kemuliaan. Padahal saya lebih hebat dari Adam. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Kenapa saya harus sujud kepada Adam? Dari sifat hasad muncul sombong. Sama dengan orang Yahudi. Dari sifat hasad muncul jadi sombong. Jadi ada kaitan tuh. Iri hati dan dengki dengan sifat sombong. Nanti akan ada kaitan lagi dengan rakus tuh. 3 tuh. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid, usulul khotoya salasa. Yang menjadi pokok berbagai persoalan di muka bumi ini, kejahatan, kemaksiatan di muka bumi ini 3, Pak. Al-hirsu, wal-hasadu, wal-kibru. Kata Ibnul Qayyim. Yang pertama adalah al-hirsu, sifat tamak, rakus. Yang kedua apa? Al-kibru, sombong. Yang ketiga, al-hasadu, sifat iri hati dan dengki. Dan sifat itu ada semua pada orang-orang Yahudi, Pak. Jangan heran kalau orang Yahudi tertutup hatinya, karena ini penyakit hati yang ada di dalam hati mereka. Makanya Allah ingin mengingatkan kita, jangan sampai ada sifat iri hati dan dengki. Kenapa? Sifat iri hati dan dengki itu merusak hubungan sosial kita. Kenapa kita sering ribut di antara kita? Sifat hasad. Iri hati dengan keberhasilan orang. Orang sukses, kita yang iri hati. Seharusnya antara orang beriman saling bantu-membantu, bukan saling menjatuhkan. Seperti lilin, Pak. Ada lilin yang nyala terang, lilin-lilin yang ada di sekitarnya berusaha untuk mematikan lilin yang terang itu. Sehingga Islam gak bisa bangkit. Coba ada orang Islam yang maju ke depan, kita bantu. Dari belakang membantu ini. Bukan dari belakang jatuhin, ngembosin. Akhirnya belum sampai ke atas, jatuh lagi. Bapak ngeliat pohon panjat pinang tuh, Pak. Panjat pinang. Begitu tuh kita. Naik ke atas, jatuh lagi. Naik ke atas. Kenapa? Ya cara membantunya tuh nggak pas. Makanya harus saling bantu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Beliau mengingatkan la yazalun nasu bi khairin ma lam yatahasadu. Manusia itu pasti berada di dalam kebaikan selama mereka tidak punya sifat hasad. Makanya al-ukhuwah di antara kita, kalau kita ingin kuat, maka penyakit hati yang bernama hasad ini harus dihilangin. Apa itu hasad? Senang kalau orang susah, susah kalau orang senang. Itu ukurannya itu. Kalau kita punya sifat begitu, Bapak kena virus hasad. Kalau ada orang sukses, kita susah. Ada orang bangkrut, kita senang. Hasad itu. Makanya hati-hati, Pak. Dan hampir sebagian besar kita punya penyakit hasad. Maka awwalu ma'siyatin waqa'at minal khalqi al-hasad. Maksiat pertama yang terjadi pada makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah hasad. Pertama iblis, yang kedua siapa? Qabil, yang kemudian hasad terhadap Habil, maka efek dari hasad itu apa yang terjadi? Pembunuhan. Tuh, kita udah diingatkan tuh. Makanya Nabi Muhammad SAW mengingatin, hasad itu adalah satu penyakit yang ada dalam diri kita, itu akan memakan semua kebaikan kita. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kata Nabi, hasad itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Makanya sifat hasad harus dihilangkan. Saya berikan satu cerita, Pak. Cerita ini disebutkan oleh Ibrahim bin Abdullah al-Hazimi dalam kitab Nihayatul Zalimin. Jadi akhirnya orang-orang zalim. Jadi pada zaman Khalifah Al-Mu'tasim tuh, Al-Mu'tasim ini adalah khalifah pada zaman Abbasiyah. Abbasiyah itu adalah dinasti setelah Umayyah. Yang Abbasiyah ketika berdiri dinasti ini, itu banyak ratusan orang yang dibunuh oleh Abbasiyah. Jadi menggulingkan kekuasaan yang sah. Makanya kalau ditanya, zaman kita ini masih untung, Pak. Zaman setelah Nabi Muhammad SAW itu parah, Pak. Misalnya Umar matinya diapain? Dibunuh. Utsman dibunuh. Ali dibunuh semua, Pak. Bayangkan, Pak. Yang membunuh, mereka mengatakan saya sudah melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa bayangkan seperti apa. Setelah Hasan pernah diracun, Husain diapakan tuh Husain? Imam Husain di Karbala dia bunuh, Pak. Anda bisa bayangkan. Yang bunuh siapa? Orang Islam. Kekuasaan itu dibangun dari seperti itu. Sampai zaman Umayyah, sampai zaman Abbasiyah. Nah, pada zaman Khalifah Al-Mu'tasim, ada seorang Arab Badui datang kepada Khalifah. Kebetulan orang Arab Badui ini polos, lugu. Akhirnya dia dapat job, dapat gawean dari Khalifah menjadi orang dekat Khalifah. Saking dekatnya, dia bisa bertemu dengan istri Khalifah tanpa minta izin dengan Khalifah. Itu saking dekatnya. Tapi di antara menteri-menteri itu ada yang hasad. Enggak mau kalau dia dekat dengan Khalifah. Kekhawatirannya adalah kalau dia dekat, nanti bisa ngambil hati Khalifah, jabatan dia sebagai menteri bisa hilang. Banyak nggak terjadi di kita, Pak? Banyak. Akhirnya dia punya rekayasa, siasat licik. Gimana caranya nih si orang Badui yang lugu dan polos ini harus disingkirkan. Tuh, begitu sudah pikirannya tuh kalau orang hasad tuh. Mulai muncul skenario. Makanya kita disuruh berlindung tuh di dalam surat Al-Falaq tuh. Apa tuh? Min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang pendengki apabila dengkinya aktif. Kalau dengkinya nggak aktif, kita hampir sebagian besar punya tuh. Ada orang misalnya punya sesuatu, kita nggak suka ada tuh. Tapi kalau aktif, dia berusaha untuk matikan itu. Nikmat itu. Nah ini yang terjadi nih. Bagaimana caranya?
orang ini harus disingkirkan nih, supaya jabatan saya aman. Akhirnya dia ajak orang Badu itu ke rumahnya, Pak. Di rumahnya itu dia bercakap-cakap dengan kalimat yang manis. Diajak makan. Tapi makanan itu dikasih bawang merah. Jadi bawang merah itu kan kalau dimakan akan muncul bau kan? Akan muncul bau. Dia bilang tuh sama dia, nanti kalau kau ketemu raja, raja ini nggak suka sekali cium bau bawang. Maka kau tutup mulutmu supaya raja tidak mencium bau bawang. Sebelum orang ini ketemu dengan khalifah, dia dulu menghadap khalifah. Ini orang hasad nih. Masuk kepada khalifah, dia bilang, ya khalifah, si fulan itu, dia bicarain engkau. Dia bilang, engkau ini bau badan. Ceritakan. Dia cerita kepada orang lain itu. Khalifah marah kan. Datanglah si Arab Badu yang polos itu menghadap raja sambil menutup hidungnya. Kata raja, benar nih apa yang dikatakan oleh menteri. Dia sudah menyebarkan isu tentang saya kalau saya ini bau badan nih. Buktinya apa? Dia tutup hidungnya. Tuh, bayangkan tuh Pak. Hebat itu menteri, dia adu domba itu dua tuh. Namanya hasad. Akhirnya si raja marah. Dia bikin surat. Yang suratnya itu yang ditujukan kepada algojonya di sana. Dalam surat itu, kalau ada datang surat ini sampai kepada kamu, maka penggalah kepala yang bawa surat. Tuh bahasanya. Panggillah si orang Arab Badu itu, dikasih itu surat. Kau kasih ke ayah, tunggu sampai dia berikan balasan. Pergilah ini seorang Arab Badui. Pada saat dia bawa surat, sang menteri itu lihat. Wah, ini orang Arab ini yang dekat dengan raja bawa surat. Jangan-jangan ada satu berita penting dan dia bisa dapat hadiah besar ini. Akhirnya si menteri itu bilang, gimana kalau saya meringankan tugasmu? Surat saya yang bawa. Nanti saya kasih uang. Ya namanya orang lugu kan. Orang lugu, orang polos itu kan gampang banget dikerjain ya kan. Ya udahlah, terima aja. Dikasihlah surat itu. Dia terima uang 2.000 dinar. Pergilah sang menteri itu kasih surat kepada algojo itu. Algojo itu buka, dilihat isinya tadi. Ya kalau datang surat ini kepada engkau, bunuhlah yang bawa surat itu. Akhirnya dipotong tuh menteri itu kepalanya. Nah setelah datang si raja bingung. Loh kok yang datang ini? Si orang Arab Badu ini. Kan sudah saya perintahkan untuk memotong leher orang itu. Akhirnya ditanya, apa yang terjadi? Orang Arab Badu itu dengan polos, dulu dia cerita, saya ini kan pernah diminta datang ke rumahnya si menteri, dikasih makan bawang. Dia cerita, si raja ini adalah kalau datang kepada raja, tutup mulutmu karena dia nggak suka bau bawang itu. Oh, raja baru tahu. Apa kata raja? Allah menyelamatkan engkau dengan caranya. Apa yang bisa dipetik dari cerita ini? Cerita yang faktual ya. Orang hasad itu hanya kembali kepada dirinya. Nggak akan membahayakan orang yang dihasadi. Makanya jangan hasad sama orang. Kenapa? Nggak ada manfaatnya Pak. Kembali kepada kita. Makanya orang yang selalu iri hati dan dengki itu penyakit banyak. Kenapa penyakit banyak? Karena dia mikirin urusan orang. Urusan orang yang tidak memberikan manfaat sama dia, itu dia pikiri. Makanya ada riset penelitian yang meneliti tentang orang hasad. Penyakit psikologis banyak yang mereka terima. Karena itu maka Nabi perintahkan kita jangan sampai ada sifat hasad di dalam diri kita. Nabi cerita ini lagi. Apa cerita Nabi? Lagi ngumpul-ngumpul dengan sahabat nih Pak. Tiba-tiba Nabi bilang akan datang dari lorong ini penghuni surga.
Muncullah orang habis wudu memegang sendalnya. Pada kesempatan yang lain, Nabi juga pernah bilang sama, akan muncul dari lorong ini penghuni surga. Muncul orang yang sama. Sampai 3 kali Nabi mengatakan itu, muncul orang sama. Ada seorang sahabat Nabi yang ingin tahu apa sih resepnya sampai Nabi mengatakan dia penghuni surga, padahal belum meninggal. Sampai dia ikuti orang itu sampai ke rumahnya. Sampai di rumahnya dia ketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu dia cerita, saya ini boleh nggak menginap di sini? Kenapa? Saya punya masalah dengan bapak saya. Akhirnya dia berbohong nih. Akhirnya dia bisa menginap di tempat itu. Dia ingin tahu apa sih amalan orang itu sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan dia penghuni surga padahal belum meninggal. Dia perhatiin Pak 3 hari 3 malam. Tidak ada amalan yang istimewa Pak. Sholat malam, sholat 2 rakaat aja. Kita kan sampai 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat sampai jidat kita ini hitam-hitam tuh. Dia cuma 2 rakaat, sholat witir, kemudian zikir biasa aja. Begitu terus Pak. Sampai 3 hari 3 malam. Sampai 3 hari 3 malam di hari terakhir yang ketiga. Lalu dia bilang, ini sudah hari terakhirku. Saya mohon maaf, saya sebenarnya sudah berbohong. Sebenarnya saya tidak ada masalah dengan orang tua saya. Cuma saya penasaran. Nabi pernah mengatakan akan muncul dari lorong tersebut penghuni surga. Yang keluar dari lorong itu adalah kamu selama sebanyak 3 kali Nabi cerita. Kamu yang keluar. Saya ingin tahu amalan apa yang membuat Nabi mengatakan engkau penghuni surga. 3 hari 3 malam saya perhatikan, enggak ada amalan yang istimewa. Dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, ini jauh. Oh, sahabat-sahabat Nabi luar biasa. Ini jauh nih. Dia tanya, kira-kira resepnya apa sih? Apa yang bilang? Seperti yang kau lihat. Saya sholat malam tidak seperti sahabat Nabi yang lain. Kalau sholat malamnya sampai bengkak-bengkak kakinya. Dan seterusnya. Tapi ada satu, saya punya kebiasaan. Saya tidak pernah iri hati dan dengki terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada saudara-saudara saya yang muslim. Oh, ternyata itu kuncinya. Kata sahabat Nabi yang tidur di rumah orang itu, ini yang membuat engkau dikatakan Nabi penghuni surga meskipun engkau belum meninggal dunia. Ternyata kunci untuk bisa masuk surga, meskipun ibadah kita biasa-biasa saja, yang penting adalah hati kita terbebas dari sifat hasad. Sifat sombong, sifat tamak hilang. Sholat yang wajib-wajib aja, oke. Terus puasa, cuma Ramadan aja dia puasa. Senin Kamis kagak. Apalagi Nabi Daud kagak, Ayamul Bid juga enggak. Cuma Ramadan aja. Sholatnya yang 5 waktu aja, sunnah juga enggak. Tapi kalau hatinya bersih, dia akan masuk kepada dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Islam. Nah, kita lanjutkan. Bagian ayyunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadi, karena iri hati dan dengki terhadap nikmat yang Allah turunkan kepada orang hamba-hamba Allah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud hamba Allah yang dikehendaki itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa karunia yang diberikan kepada Nabi? Kenabian dan kitab suci Al-Quran. Itu yang membuat mereka hasad. Apa konsekuensinya? Faba'u bighadabin ala ghadab. Kata Allah, mereka kembali. Ba'a itu artinya kembali. Sama dengan roja'. Faba'u, mereka kembali. Kembali apa? Bighadabin, mendapatkan murka Allah. Ala ghadab, setelah mereka mendapatkan murka Allah. Berarti ada 2 murka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa murka yang pertama? Kata ahli tafsir, yang pertama murkanya itu adalah mereka mengingkari kenabian Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Itu satu.
Kalau Nabi Musa mereka imani nggak? Mereka imani nggak, Pak? Mereka imani. Taurat mereka imani, cuma sebagian. Nabi Musa mereka imani. Tapi ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel, mereka ingkari. Bahkan mereka mengatakan Isa itu anak zina. Isa itu adalah anak dari perempuan pelacur. Anda bisa bayangkan bagaimana jahatnya orang-orang Bani Israel saat itu. Itu murka yang pertama. Murka yang kedua adalah karena mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua. Itu pendapat tafsir yang pertama. Karena tafsir itu meskipun ayatnya sama, tapi penafsirannya beda-beda, Pak. Itulah Islam. Madhab di dalam tafsir banyak. Pemikiran dalam tafsir banyak. Pendapat yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan murka Allah yang pertama adalah mereka dulu pernah menyembah patung. Patung apa? Anak sapi. Patung anak sapi mereka sembah, Allah turunkan murka. Apa? Allah matikan mereka, lalu Allah hidupkan kembali karena permohonan Nabi Musa. Murka yang kedua karena mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan konsekuensi dari keingkaran dan kekufuran mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walil kafirina adzabun muhin. Walil kafirina, orang-orang kafir itu kata Allah dapat azabum muhin. Dapat azab. Menggunakan kata muhin. Karena azab itu ada azabun alim, azabun syadid, ada azabum muhin. Allah menggunakan kata azabun muhin itu sebanyak 8 kali dalam Al-Quran. 8 kali. Selain juga Allah menggunakan istilah azabun alim. Apa itu azabun muhin? Azabun muhin itu artinya azab yang menghinakan secara bahasa. Tetapi dalam pengertian para ulama tafsir, yang dimaksud dengan azabun muhin, yang pertama adalah azab itu dijatuhkan hanya kepada orang kafir. Kepada orang kafir. Azabnya menghinakan. Tidak berhenti dan tidak terputus. Itu azabun muhin. Orang Islam dapat azabun muhin enggak? Orang Islam nih yang berbuat maksiat kan masuk neraka nih. Kira-kira azabnya sama enggak dengan orang kafir? Beda. Mereka enggak dapat azabun muhin. Mereka itu mendapatkan azab sebentar. Yang azab itu tujuannya bukan menghinakan, bukan menyiksa dia. Tetapi azabnya adalah membersihkan dia. Dibersihin, Pak. Seperti misalnya piring kotor. Piring kotor nih. Habis dari pesta, piring kotor. Di rak-rak piring ada sebagian rak bersih. Piring bersih. Kira-kira yang kotor ini taruh dibersih langsung atau dicuci dulu? Cuci dulu tuh. Nah, orang-orang mukmin dan muslim yang berbuat maksiat bukan azabun muhin. Tapi azabnya adalah bukan menghinakan, bukan menyakitkan dia, bukan menghancurkan dia, tapi membersihin. Dibersihin tuh. Tapi sakit nggak sih? Kalau digosok, Pak, sakit gitu. Dan gosoknya pakai setrikaan panas. Gimana itu rasanya? Sakit juga. Bersih tuh. Tapi bukan menghinakan, membersihkan. Tamhisan li'ibadihil muslimin. Jadi untuk membersihkan saja tuh. Supaya bersih, nanti setelah bersih di mana ditaruhnya? Di rak piring yang bersih, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bapak disiksa 1 tahun, dicuci itu bersih 1 hari. Berapa lama rasanya di dunia dicuci? 1000 tahun tuh digosok, pakai setrikaan panas. Bagaimana itu rasanya tuh? Makanya jangan berpikiran mau masuk neraka. Nah, kalau azabun muhin walil kafirina azabun muhin.
orang-orang kafir, yaitu orang-orang Yahudi yang mengkafiri Nabi Muhammad SAW, mereka itu dapat azab yang azabnya itu adalah azab yang selama-lamanya. Tidak berhenti dan terus-menerus disiksa di dalam neraka. Kalau kulitnya melepuh lagi, diganti dengan kulit yang baru. Jadi nggak pernah berhenti. Terus menerus. Kapan? Khalidina fiha. Abadi di dalam neraka tersebut. Itu buat orang-orang kafir. Siapa? Termasuk orang-orang Yahudi. Ada satu kalimat terakhir ini. Kalimat ini saya kutip dari sebuah kitab. Disebutkan bahwa wa ammal ladzi huwa ghairu muhin, sementara azab yang tidak muhin apa? Fahuwa makana tamhisan li sahibi, yaitu hanya untuk membersihkan orang yang mendapatkan siksa itu. Tamhis. Siapa? Yang pertama, orang muslim yang mencuri. Dia meninggal belum tobat. Maka dia disiksa itu sesuai dengan perbuatannya. Kalau sudah selesai disiksa, dibersihkan, baru dimasukkan ke dalam surga. Sama dengan orang yang berzina. Serta orang-orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang itu adalah orang Islam. Ketika mereka diazab, tujuannya bukan muhin. Tapi tujuannya adalah membersihkan orang itu supaya bersih. Setelah bersih baru ditempatkan ke dalam tempat yang bersih. Apa tempat yang bersih? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia bersih, karena dia suci, yang masuk harus orang yang bersih. Karena tempat surga itu bersih dan suci, maka nggak ada WC di surga. Bapak jangan kepikiran ada WC toilet di surga. Kenapa? Karena nggak ada kotoran manusia. Kotoran manusia nggak ada. Kotor nggak sih Pak? Kotoran manusia itu sesuatu yang nggak bersih, nggak mungkin ada di dalam surga. Anda nanti nggak akan cari WC Pak, surga. Lalu kalau kita makan, masuk ke mulut kita, masuk ke perut kita, jadi apa itu? Kotoran atau bukan? Jadi apa? Keringan, berbau, minyak kasturi. Luar biasa Pak. Tidak ada kencing. Ini luar biasa. Yang keluar dari mulut kita nggak pernah kalimat-kalimat yang kotor, karena tempat bersih, surga. Yang keluar adalah salamun, salamun. Apa? Keselamatan dan keselamatan. Lalu bagaimana istri kita kalau dapat bidadari, kira-kira cemburu nggak? Cemburu nggak Pak? Coba kalau sekarang kita kawin lagi, cemburu nggak? Cemburu. Tapi nanti di surga misalnya kita dapat bidadari nih. Bidadari itu kalau minum kopi, kelihatan nih kopi jalan sini nih Pak. Saking beningnya tuh. Kira-kira cemburu nggak istri kita? Enggak. Kenapa? Karena sudah dicabut sifat cemburunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya, kira-kira dia jadi apa? Dia menjadi kepalanya para bidadari itu. Kecantikannya gimana? Kecantikannya luar biasa. Umurnya seperti apa? 17 tahun. Nggak ada umur 60 tahun pada sana tuh. Nenek-nenek nggak ada di surga itu. Makanya Nabi pernah bercanda. Ya Rasul, nenek-nenek bilang sama Nabi, ya Rasul, kira-kira saya ada di surga. Rasul tertawa. Nenek-nenek nggak ada di surga, kata Rasul. Dia sedih Pak, dia sedih. Aduh, nenek nggak ada di surga. Rasul tertawa, dia mengatakan di surga semuanya kembali jadi muda, tidak ada lagi menjadi tua. Oleh karena itu maka kalau kita tahu surga seperti itu, maka lakukanlah amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.